Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nasta'dihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa maulana Muhammadin ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa tarkul minati lan ninggalake peparing. Aitarkut apa ini? Milang-milang artinya sih, mana dulu tasrifnya apa? Ada ya. Mas, iku zinatul ihsani, pepaese kebagusan. Ai fi'lil hasani, tegese nglakoni kebagusan. Wal khusyu'u lan utawi khusyuk. Wa huwa utawi khusyuk iku al khaufud daimu, di kang langgeng. Fil qalbi, dalem ati, iku zinatus sholati, pepaese salat. Wal maqalatus salisatu, ta'i maqalah kang ketelu. Kala ngendika sapa Umar radhiyallahu anhu, man utawi sapane wong iku taroka ninggalake sapa man fudulal kalami, ing leluwiane guneman. Muniha, mongko dan paringi sapa man al hikmata, ing hikmah. Siapa orangnya yang meninggalkan obrolan atau perbincangan yang berlebihan, maka dia akan dianugerahi hikmah. Maksudnya yang sering banyak diam. Jangan banyak ngobrol-ngobrol yang gak penting. Banyak diem, ninggalin teman-teman yang sekiranya kalau ngobrol tuh nggak ada manfaatnya. Bukan musuhin, bukan. Gerombolan-gerombolan yang nggak pernah ngobrol masa depan, nggak pernah ngobrol ide, nggak pernah ngobrol inovasi. Ngobrolnya datar, tanya jawab saja, tapi membuang waktu sampai tengah malam. Nah, kelompok ini sebaiknya emang
kita tidak terlalu intens ngobrolnya. Ngobrol, bercanda, karena itu termasuk fudulul kalam. Baiknya kita tinggal tidur. Kemudian ya kita nyegerin diri sendiri lah daripada bergaul dengan orang-orang seperti itu. Barang siapa yang meninggalkan kelompok itu atau meninggalkan obrolan-obrolan berlebihan yang tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya, maka Allah akan memberikan dia hikmah. Ruya dan riwayatake apa annahu saatuhune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iku qala dawu sapa Kanjeng Nabi la tadkhulu ora mlebu apa halawatul imani, manise iman. Qalbamriin ing atine wong. Hatta yatruka sehingga ninggalake sapa imriin ba'dal hadithi ing sebagiane guneman. Khaufal hakadhibi krana wedi goroh. Wa ing kana lan senajan ana sapa man. Wa ing kana lan senajan ana sapa man iku shadiqon benar. Wa yatruka lan ninggalake sapa man ba'dal mirai ing sabagiane perdebatan. Wa ing kana lan senajan ana sapa wong iku muhiqqan benar. Yang ada, yang banyak kejadian seperti ini itu di live, di TikTok, ngobrol-ngobrol nggak puguh. Alasannya saling support, saling dukung, nggak ngerti kita. Maksud mereka apa? Yang lebih nggak ngerti itu statusnya udah bersuami atau udah beristri. Ada mirok juga. Perdebatan, kayak perdebatan agama gitu. La tadkhulu halawatul iman qalbam mri'in hatta yatruka ba'dal hadits khaufal kadhib wa in kana shadiqan wa yatruka ba'dal mira'i wa in kana muhiqqan. Tidaklah manisnya iman itu masuk ke dalam hati seseorang sampai dia berani untuk ambil sikap. Apa ambil sikapnya? Menjauhi obrolan-obrolan gak penting. Karena dikhawatirkan kalau ngobrol terus-terusan ada keceletuk bohong setitik. Wa in kana shadiqan meskipun benar. Wa yatruka ba'dal mira'i dan meninggalkan perdebatan. Debat apa aja? Lebih-lebih debat sama orang tua. Wa in kana muhiqqan meskipun dia berada di pihak yang benar. Cekikikan, ketawa-ketawa. Ya orang kalau live itu kan kelihatan mukanya. Yang nonton ratusan, yang nonton ribuan. Wanita, perempuan, bersuami. Pantas enggak? Ditonton banyak laki-laki. Kalau suaminya hebat pasti enggak ridho. Kalau suaminya hebat, pasti nggak ridho. Kalau suaminya ridho, dosa suami. Suami kok ridho, istrinya itu joget-joget atau lev-levan sama laki-laki lain. Suami ridho, suami ngediemin, bahkan suami support, itu pasti dosa. Bentuk suami dayus. Dayus itu. Kalau suami ridho saja dosa,
Apalagi kalau suaminya murka. Jangankan murka ya, perempuan yang solehah, perempuan yang baik itu, jangankan melihat suaminya murka. Ini ciri daripada istri yang solehah, istri yang taat, istri yang baik. Kalau bisa ya nanti kita punya karakter istri seperti itu. Ketika melihat suaminya itu pundung atau pundung kan, ketika melihat suaminya pundung, kayak cemberut ya. Ini dalam hatinya kekhawatirannya udah dahsyat bang. Bisa sampai membuat sang istri nangis, gelisah, resah, panik. Ini istri yang solehah. Jadi istri yang baik itu nggak akan pernah tega kalau melihat suaminya pundung, murung. Apalagi kalau misalnya suami sampai angkat suara, riak. Wah, kayak udah goncang tuh gempa bumi. Nah sekarang wanita-wanita akhir zaman, suaminya marah, ngebantah. Suaminya ngomel nggak peduli. Suaminya minggat nggak dicari. Gitu. Suaminya nggak chat, nggak telepon, bodo amat. Seakan-akan sudah nggak peduli dengan ridhonya Allah. Kan ridhonya Allah itu tergantung ridhonya suami. Cuman hal ini disebabkan karena banyaknya perempuan yang nggak belajar agama. Kemudian banyaknya perempuan yang terpancing oleh sosmed. Lihat-lihatnya di sosmed, oh wanita tuh sederajat ya dengan perempuan. Oh wanita itu partner ya. Oh wanita dan laki-laki itu saling melengkapi ya. Iya ke situ. Tapi diingat-ingat, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Al-mar'atu sholihah ya, perempuan yang solehah itu. Idza nadzartaha ilaiha sarratka. Kau lihat wajahnya kau senang. Suami ngelihat wajahnya itu adem. Jadi banyak masalah utek di luar sana, kemudian pulang-pulang lihat istri itu masalah, problem, keputekannya kayak redup hilang. Bahkan ketika di kantor, ketika kerja, ketika panas-panasan di luar, itu hawanya pengen pulang terus. Bukan karena syahwat ya, karena mungkin istrinya enak diajak ngobrol, kalem, sabar, nggak pernah ngebentak, nggak pernah melotot, nggak pernah tolak pinggang. Sehingga sosok seperti ini adalah sosok yang dirindukan. Ya kamu aja coba, di pondok ada orang kalem, pasti bikin kangen. Kalem, nggak emosian, itu orang bikin kangen. Bikin kangen setiap orang, bukan lembek ya, bukan, kalem. Tenang, kalem. Nah suaminya tuh pengen buru-buru pulang karena memang sikap istrinya seperti itu. Kalem, baik mas, kopi ya, dilayani. Kita bukan bicara pengen memperbudak siapapun, istri bukan budak. Cuman memang istri yang baik itu adalah seorang istri yang dia mengejar surga, berbagai macam cara dia kerjakan agar suaminya ridho. Salah satu hal yang akan membuat suami ridho ya mungkin dengan nyuguhin kopi, nyapu lantainya gitu loh, nyetrika baju suami. Itu kan salah satu yang membuat suami ridho. Suami datang disambut, itu udah betah banget suami di rumah. Jadi idza nadzartaha sarratka. Ciri-ciri suami istri yang soleh itu adalah ketika engkau melihat dia, engkau merasa nyaman. Wa idza amartaha ata'atka. Kalau engkau menyuruh dia, pasti dia nurut. Ciri-cirinya istri soleh itu nurut. Disuruh apa aja nurut. Kecuali dua hal tadi. Melarang sesuatu yang diwajibkan syariat dan menyuruh sesuatu yang diharamkan syariat. Jangan dituruti itu mah. Tapi nyuruh berbagai macam bentuk perintah, istrinya nurut, ini
Berkah ini punya istri begini nih. Wa idza ghibta anha, apabila engkau keluar rumah atau berpisah dengan dia karena kerjaan, hafizat malaka wa nafsaha, dia akan menjaga hartamu dan akan menjaga harga dirinya. Ya, wanita mana yang menjaga harga dirinya kalau misalnya dia masih level-levelan. Halo. Jangan malu aja. Di kelak nanti kalau kamu punya istri, gak usah. Jangan. Tapi level agama bang, ya udah kalau agama saya aja, ngapain kamu segala. Gak usah. Kecuali kalau live-nya itu ditonton khusus para wanita, ya silakan nggak apa. Tapi dilihat oleh berbagai macam makhluk gitu. Kalau istri yang solehah nggak bakal berani. Suami yang ngasih perintah ke sana. Suami ngasih larangan jangan, nggak bakal dilakuin, nggak mau ngebantah, nggak mau argumentasi. Pokoknya kalau suami jangan bilang jangan, nggak. Dan keluar rumah ya siap. Selama itu perintah suami, nggak bakal bukain pintu sampai kapan? Sampai suami mengatakan buka. Ini wanita yang nggak tahu di zaman sekarang masih ada. Sekarang rasanya pendidikannya tinggi, komunikasinya pada pinter, ngobrol itu bisa mengeluarkan unek-uneknya perempuan sekarang. Zaman dulu tuh hampir perempuan pada nggak bisa bicara pinter. Udahlah ngalah aja. Makanya kebanyakan zaman dulu ahli surga. Jadi sekarang tuh suami marah nggak mau kalah, marahin balik. Jadi kadang-kadang bikin suami itu nggak tenang aja di rumah, pengennya keluyuran, pengen mancing, pengen mainan burung. Ya bisa jadi karena penghuni rumahnya emang nggak bikin nyaman. Penghuninya tuh, kalau penghuninya adem, ya nemenin, ngajakin ngobrol, suami makan juga nemenin di sampingnya tuh, itu pasti akan bikin betah suami. Dan kalau suami betah tuh ya enak banget. Ini nasihat untuk para istri. Nanti beda lagi kan nasihat untuk para suami. Setiap orang itu berpotensi untuk menerima nasihat. Mau gurunya, mau muridnya, mau suaminya, mau istrinya, mau pejabat, mau rakyat. Ada fase-fase dan ada sesi-sesi untuk menerima nasihat. Suami nasihatnya tanggung jawab, baik, muasyarah bil ma'ruf, tidak menggantung, memberikan nafkah yang lebih kalau bisa, membahagiakan. Karena kalau istrinya bahagia pasti anaknya juga senang, rumahnya juga senang. Kalau isi rumah senang ya sudah. Baituhum sakinah, rumahnya itu rumah yang adem. Kalau istrinya dongkol baik karena suaminya keluyuran terus misalnya, atau karena suaminya nggak tahu kemana, ya akhirnya tidak akan membuat pembuahan anak itu menjadi baik. Termasuk kalau misalnya istri ngobrol terus sama orang lain. Ya, jangan pernah kita kasih banyak kesempatan. Kalau memang darurat dan harus ngobrol, kasih waktu. 20 menit datang. Jangan banyak ngobrol sama tetangga. Apalagi tetangganya yang ono, yang pajuboyo gitu, jangan. Karena pergaulan itu penting. Bisa saja ketika kita nikah dengan istri kita dalam keadaan istri kita baik dan mengerti agama. Tetapi setelah berkeluarga dengan kita satu rumah, kita biarkan istri ngobrol dengan siapapun tanpa kontrol. Sehingga hati istri yang masih labil kadang-kadang ngobrol dengan orang yang salah. Banding-bandingin suaminya dengan suami dia. Suami kamu kerja apa sih? Gajinya berapa? Alhamdulillah mbak, suami saya setiap hari ya dapatlah uang 100.000 atau 150. Dia di mana kerjanya? Di bangunan mbak. Nerima tadinya tuh. Alhamdulillah.
bangunan. Kamu berarti istrinya tukang? Iya, Mbak. Kirain mah kamu pakaian rapi begini, cantik begini, istrinya pejabat. Ternyata istri. Emang kenapa kalau tukang? Ya kalau tukang mah nggak baik di masyarakat, nggak dihormati. Kamu cantik loh, emang banget. Digituin tuh kadang-kadang istri. Iya juga ya, dia cermin saya cantik tapi kok suami saya tukang. Suami saya cuman gondol semen. Kadang-kadang hati berontak, kemudian rasa bersyukurnya tuh kurang. Lebih-lebih kalau ngobrolnya terus-terusan sama dia, pagi, siang, sore ngobrolnya sama dia, sudah. Umurnya nggak lama. Umurnya nggak pasti. Masak apa sekarang? Ya seadanya aja lah, Mbak. Orang dikasih uangnya. Berapa dikasih uangnya? 40.000. Ya si istri kitanya polos, ngomong juga terbuka, apa adanya. Yang ada di rumah semua diobrolin, sampai gaji-gaji suami diobrolin, apa-apaan. Ditanya jawab baik. Sedangkan bergaulnya dengan orang yang nggak baik. Kangkung. Heran lo, kangkung kok kangkung setiap hari makan kangkung baik. Kamu minta sama suami kamu nih, saya nih lihat ini gelang. Nih mas, yang kamu nggak punya sih. Gitu. Kamu cantik loh, lah ya diomongin begitu. Nah ini pulang-pulang gondok kan hati istri tuh, mas kapan sih punya motornya, mas kapan punya mobilnya, mas kapan beliin emasnya, mas kapan jalan-jalannya, tuh suaminya anu, tuh suami anu, tuh suami anu, tuh suami anu nama Mas Aldi udah hebat, tuh suami anu nama Mas Ozan. Kamu tuh Bang Edi ngapain banyak, keder sih. Disangkanya suami tidak berguna, padahal diprovokasi sama orang. Jadi kalau kita sebagai suami kok ngebiarin istri kita bergaul dengan siapapun, berarti kita sudah mencelakakan diri kita. Mau istri, mau anak, lingkungan itu harus betul-betul dijaga. Bergaul dengan siapa, ngobrol sama siapa nih. Ya bukan berarti harus benci lagi-lagi. Ngobrolnya dengan orang toksik, orang NPD. Kalau banyak orang NPD daerah kita, berarti kita salah pilih tempat. Toksik, salah pilih tempat. Kampung atau komplek yang sekiranya orang-orang suka ngomongin orang, suka banding-bandingin orang, suka ngomongin harta, banding-bandingin suami. Fix, berarti kita tidak bisa memilih lingkungan yang baik. Wajib pindah itu. Jual rumahnya. Iya begitu. Kecuali kalau istri dan anak-anak kita selalu di bawah kontrol kita sih nggak masalah. Lingkungan penting. Al-jaru qoblad dar. Lingkungan itu lebih penting daripada rumahnya itu sendiri. Ya rumah penting, tapi lebih penting lingkungan. Dibiarin gitu aja. Ngobrol sama siapa aja, kita salah tempat. Harusnya suami itu bilang, tadi ngobrol sama siapa? Itu bang ngobrol sama ini. Ya siapa? Nanti dikira suami otoriter, nggak apa-apa. Kewajiban suami itu. Suami sok-sokan nggak apa-apa. Suami yang banyak nuntut, sudah terserah dia. Kadang ngobrol sama geng-gengnya tuh si perempuan, waduh mengkhawatirkan sekali. Kalau suami saya nih ya, orangnya baik, orangnya bijaksana, lemah lembut, nggak pernah marah sedikit. Bahkan suami saya ini nggak pernah nyuruh saya. Enak, renyah banget kan ngomongnya. Sedangkan istri kita disuruh-suruh sama kita. On masak maning, on goreng maning. Ketika istri kita mendengar ada seorang perempuan yang berkata demikian, bahwa dia sebagai istri nggak pernah disuruh oleh suaminya, bagaimana reaksi istri kita? Tertegun pasti. Lah, laki kita belum aja. Ngongkon iba ya agak zaman waktu. Lagi santai pengen main HP di kong. Akhirnya rasa bersyukur tuh kurang. Belum temen yang lainnya bilang, sama jeng istri saya. Sama jeng suami saya juga. Bijaksana banget suami saya tuh. Soalnya dulunya tuh mondok lama ya, 15 tahun suami saya tuh. Jadi ngerti agama suami saya tuh. Ayo,
Istri kita yang nggak pernah ngaji sama sekali gimana? Ceg. Yang ini nggak pernah nyuruh suaminya. Yang ono suaminya mondok 15 tahun. Sementara istri suami dia mondok beli misalnya. Suka ngongkon-ngongkon. Sama aja. Ini kalau suami saya nih karakternya. Mereka lagi ngobrolin suaminya masing-masing. Apa andalan istri kita coba? Bahaya begitu. Nih kalau suami saya. Kalau saya murung sedikit pasti disamperin. Apalagi saya meneteskan air mata pasti diusap. Istri kita, waduh, laki kita aburadul. Yang tadinya istri kita memandang kita sebagai suaminya baik-baik saja, tapi setelah dia bergaul dengan banyak orang nih, amburadul pikirannya. Hawanya tuh pengen ngantemi istri suaminya. Ya hawanya pengen ngantemin suami terus. Ya karena suaminya jauh banget dibandingkan dengan suami-suami tersebut. Nah di sini makanya di sisi lain bagi seorang suami harus memperbaiki diri. Tapi di sisi lain jangan biarkan istri bergaul bebas dengan siapapun. Apalagi misalnya bergaul di sosmed, baca-baca sosmed, lihat kata-kata bijak yang ada di sosmed. Kalau bukan dari hadis, bukan dari Quran, bukan dari pernyataan ulama, hati-hati. Motivator-motivator tuh bisa bikin bahasa dan kata-kata. Para perempuannya juga harus paham, ini berarti kata-katanya bijak. Kalimatul haq, kalimatnya hak, tapi yuradu bihal batil. Tapi yang menjadi tujuan adalah batil. Ya kata-katanya hak, tapi yang menjadi tujuan adalah batil. Coba kata-katanya benar nggak? Kata-katanya benar nggak? Ya, kata-katanya benar nggak? Seorang anak juga manusia. Seorang anak adalah ciptaan Tuhan. Yang Allah ciptakan bukan hanya ayah dan ibu. Tapi anak pun adalah ciptaan Allah yang Allah berikan hati dan nurani dalam diri. Tatkala seorang ayah membentak anaknya, ketika seorang anak membentak ayahnya dianggap durhaka, bagaimana seorang ayah yang membentak anak? Apakah itu ayah yang durhaka? Iya kan? Padahal sama-sama manusia. Sama-sama makan nasi. Maka wahai orang-orang cerdas, berpikirlah dengan matang. Kenapa antara kita dengan orang tua kita dibeda-bedakan di mata agama? Oh, akhirnya kita iya juga ya. Wah, si Oli jadi ngomong sama orang tua yang enggak. Iya, kadang-kadang kata-kata di medsos kalau sumbernya bukan dari ulama, sumbernya bukan dari Quran dan hadis itu menyesatkan. Kata-katanya itu bijaksana. Bahkan yang sering kali terjadi, kata-kata di medsos itu kita adopsi, kita pakai, kita konsumsi, bikin status, nyindir orang. Oh ya, salahnya kita di situ, emang nggak belajar gitu tuh, orang nggak belajar. Nggak ngerti agama gitu. Akhirnya bukan tujuannya untuk dakwah SW itu. Meluapkan isi hati, nyindirin orang, mojokin orang, bikin orang merasa bersalah. Pengennya kita tuh begitu. Ya salah, itu namanya bukan dakwah yang benar. Niatnya nggak benar begitu. Ini kata-kata bijaksana itu selalu muncul, ada saja yang membuat kita iya ya. Pada harta orang kaya terdapat harta orang miskin. Jika ada seseorang yang kaya raya, berlimpah harta, kemudian dia enggan sepeser pun mengeluarkan hartanya untuk orang miskin, maka disitulah ada hak orang miskin. Maka diperbolehkan bagi orang miskin untuk mengambil sebagian hartanya sebagai haknya. Nyolong gitu maksudnya. Ya jangan ya. Orang yang salah tafsir, wah berarti nyolong boleh nih, orang kaya raya colong. Tinggal naik pagar aja, ini mah halalan toyiban ini. Ya karena kita salah paham. Jadi sudahlah belajar Quran, belajar sunnah, belajar pernyataan para ulama, sudah itu aja cukup. Nah istri kita pegangin handphone gitu loh.
diizinin main-main medsos, main TikTokan, main Instagram diizinin, sehingga melihat banyak kata-kata dan kalimat-kalimat yang kadang-kadang memojokkan para suami. Wah iya nih, wah iya nih, iya nih, wah parah nih. Nah, bergaul tuh bukan hanya di luar saja, nak. Bergaul tuh bukan hanya di warung sayur aja, bukan hanya teras musola aja. Bergaul tuh di sosmed nih paling parah nih. Lihat komentar-komentarnya orang mengiyakan. Ini yang paling parah. Makanya ketika kita nikah, kalau bisa sita handphonenya istri, atau kasih handphone jadul aja tuh, yang jangkrik buat komunikasi. Udah nggak apa-apa istri kita nggak berwawasan, tapi kitanya bijaksana. Paham nggak? Jangan perbudak maksudnya tuh. Jangan sekap, dikurung, nggak ada ventilasi. Lalu nggak pernah diajak jalan-jalan, dikunci pintunya, wah ya kamu kayak ngubur kucing namanya begitu. Udah bebasin, bahagia sama anak-anak. Kalau ada pelanggaran dari istri, tegur aja. Neng, rudunya ketawa gak dipakai. Kalau istri bergaul dengan orang yang baik, orang yang soleha, biarkan. Tapi perempuan ya, jangan sampai seorang suami mengizinkan istrinya ngobrol dengan laki-laki lain. Kalau tidak penting. Tapi kalau penting ya silakan tanya jawab, Mas alamat ini di mana? Gak apa-apa sekedar itu, penting namanya. Tapi kalau ngobrol, cengar-cengir, senyum-senyum, kau sebagai suaminya wajib melarang. Jika tidak melarang, kau dayus. Jika kau harus melarang, maksudnya gitu, jika engkau saja diwajibkan untuk melarang, berarti apalagi sang istri. Gak usah bawa-bawa istri kita ke tongkrongan tuh, jangan. Bocah bodoh-bodoh banget zaman sekarang. Istri dibawa ke tongkrongan kafe, nggak ngerti harga diri banget. Laki-laki semua di kafe, laki-laki semua. Kadang-kadang bawa pasangannya masing-masing. Lalu kita bawa pasangan sah kita. Wah, yang ngancurin harga diri. Nggak usah pergi kemana-mana sama istri gitu lah maksudnya. Ya kadang istrinya pengen, tapi kita yang bener juga. Woi hebat bro, bawa siapa bro? Istri saya nih. Istri cantik kita diliatin laki-laki yang lain. Kita nggak ngomongin suudzon, manusiawi namanya. Kamu suka lihat perempuan cantik? Mau dia itu janda, mau dia gadis, mau dia perawan, mau dia istri orang juga, laki-laki mah seneng baik sama baik atau ngaji mah. Istrinya cantik ya ini. Masa digituin kita ridho sih? Digituin kita ridho gitu. Jadi kalau kita nongkrong sesama laki-laki sama laki-laki aja, jantan sudah nongkrong di mana? Kalau masih doyan nongkrong, suami-suami yang berpikiran masih kayak anak kecil, suka nongkrong, gitaran, main Mobile Legends, wifi-an, kayak anak SD gitu tuh. Udah punya istri, udah punya anak, atau malu. Tapi andaikan memang harus, yang penting tidak melakukan sesuatu yang haram, kau nongkrong saja dengan para laki-laki yang lain, dengan teman-teman laki-laki. Jangan melibatkan istri. Jangan bawa istri. Ciptakan kondisi di mana teman-teman laki-laki kita nggak pernah ada yang tahu istri kita. Hebat banget kan? Taunya waktu nikah saja sudah cukup. Sebenarnya kurang baik nikah juga. Tapi ya sudahlah, kebobolan anggap saja. Saat nikah teman-teman kita semuanya kondangan, lihat wajah istri kita. Oke lah. Tapi lepas itu, saya tidak akan pernah yang namanya memperlihatkan harta berharga saya. Apa aja yang belum berharga, sertifikat nggak bakal saya bawa-bawa kemana-mana. Berharga, emas, batangan kita punya, simpen di dalam rumah. Laci. Oh emas batangan jadi gaun kafe, masih kita bikin malu aja. Istri kita yang cantik, anak-anak kita jangan dibawa. Bukan berarti nggak boleh bawa jalan-jalan, bawa jalan-jalan. Tapi kalau lagi nongkrong jangan dibawa-bawa gitu loh maksudnya. Harga diri, malu bawa-bawa istri kemana-mana gitu.
bonceng, kecuali kalau jalan-jalan, ayo kemana aja enak gitu sama istri. Bawa istri jalan-jalan ke gunung, anak-anak, sok gak apa-apa. Tapi kalau kumpul sama teman-teman jangan. Bahkan usahakan kalau teman-teman laki-laki kita mampir ke rumah kita, yang nyuguhin jangan istri, yang nyuguhin tuh jangan istri. Kamu yang nyuguhin lah. Istri kita di rumah aja, dalam dapur bikinin kopi. Neng, bikin kopi, Neng. 5. Kamu jangan keluar. Kopi udah jadi, kasih tahu Abang. Gitu lah. Begitu kopi udah jadi, kita ambil, kita suguhkan ke para tamu. Jangan sampai wajah istri kita terlihat oleh teman-teman kita. Itu harga diri banget itu. Kalau teman kita bilang, Zan, saya kok nggak pernah lihat istri kamu sih. Ada di rumah. Bawa sih ke tongkrongan. Ngapain? Gitu aja. Ngapain? Kamu coba PKB mobil bawa-bawa ke sini. Ya istri kita lebih mulia, lebih terhormat manusia makhluk Allah Azza wa Jalla ketimbang BPKB mobil. Kalau BPKB mobil yang kita anggap berharga saja tidak saya bawa kemana-mana, apalagi yang paling berharga? Mau lihat apanya kamu dari istri saya kan gitu? Bukan ke kamu teman saya, bukan teman istri saya, tapi kan yang mau silaturahmi. Enggak, bukan silaturahmi begitu. Ya nanti gini aja deh, istri kamu dengan istri saya sama istri kamu ngobrol, saya dengan kamu ngobrol. Enggak, sudah. Enggak. Saya hanya berteman dengan kita nongkrong bareng, gitu kan. Istri saya bukan teman istrimu. Enggak perlu saling mampir. Enggak ada yang perlu dibicarain. Teman sequran bukan, teman sekitab bukan, teman majelis taklim bukan. Sudah. Meskipun suaminya sama-sama teman, tapi usahakan istrinya udah punya pergaulan masing-masing. Punya pergaulan di rumahnya masing-masing. Gitu, jangan kemana-mana bawa istri, kemana-mana bawa istri. Ya kalau kemana-mana bawa istri itu, jalan-jalan bawa istri harus. Ke rumah keluarga besar suami bawa istri. Maksudnya tangrang tongkrong, jangan bawa istri. Apalagi nyilih duit bawa istri, aduh udah bikin malu aja. Kamu nyilih uang ke orang lain bawa istri. Bikin malu banget. Yang malu tuh istri kamu yang nggak tahu apa-apa. Nggak ada harga dirinya bisa. Wallahu a'lam.